Memang dalam tubuh manusia itu bisa menghasilkan sesuatu yang dapat membawa kehidupan bahagia, ya. Tapi kadang-kadang karena kita tidak tahu, sehingga untuk menciptakan kebahagiaan ini bingung sebenarnya apa ya. Kalau saya ketemu teman saya bawa anak umur 2 tahun, wadon maning, nang nyontek cimi sing duwe meneng bae malah seneng. Oh, kita ndak seneng ya, bapaknya tresna karo anakku, seneng. Iya ndak? Wong umur 2 tahun. Oh, ya gemes anu bahasanya gemes. Dia merasa cinta sekali. Tapi cintanya ora dicampuri apa-apa. Mulus hormon itu tadi. Yang mendukung itu. Beda ngger anake kancane dituntun umur 18 digemesi bubar tempilingi lah iya. Ahmadiyya habibi salam alaik. Hormon kebahagiaan itu terdiri dari beberapa hormon. Hormon kimia yang dihasilkan dari tubuh manusia yang bermanfaat bagi kehidupannya. Tapi sing membahagiakan, sing orang membahagiakan dibuang wae. Nyong ora ceritakan kowe sih. Antara lain disebut dengan hormon endorfin, yaitu pereda nyeri secara alami. Panjenengan kena sesuatu karena mangan emping apa ya, sing marakaken dadi nyeri-nyeri karena apa kae? Penyakit apa? Emping apa penyakit apa? Asam urat. Ini daya tahannya walaupun tidak sembuh, tapi itu bisa membantu daya tahan daripada hormon itu tadi. Dengan hormon itu bisa ditahan. Tuh antara nyeri-nyeri itu bisa berkurang. Nah, itu antara lain. Kemudian hormon yang bisa menciptakan atau menimbulkan rasa cinta lagi yang darparp ya. Serotonin namanya ya. Panjenengan mencium suamine itu kan sebenarnya emosi ya. Itu. Tapi itu emosi sing apik. Iya. Apik. Mbok biasa mbok kowe. Anu apa mencium istrinya mbok biasa. Hal-hal yang tidak mengundang dosa maksudnya. Itu kan karena cintanya, karena senengnya mbok. Ya kan? Enggak ada masalah. Biasanya sing dicium kan putune. Ya, putune kakinya bubuk. Ya kan? Iya, beli. Putune kok biasanya. Iya, simulasi sih itu, ya. Sing anu kan mbok keliru anu tetanggane sing anu ya. Aku sing anu. Ya. Itu karena hormon cinta itu yang di situ mendorong seseorang untuk melakukan wujud-wujud dari kecintaan itu. Itulah panjenengan ya orang kayak kena cerita sing kira-kira yang kabeh lakoni iki. Panjenengan lewat seseorang ada di pinggiran kayaknya kok melasi gitu. Hormon itu mendorong panjenengan untuk bisa memberikan satu perbuatan yang bisa memberikan kesenangan kepadanya. Itu hormon yang mendorong, itu hormon itu kayak perlu ditolong gitu. Bicara hati ini panjenengan bicara, hebatnya di situ. Ya. Tapi anggar lah, orang perlu ditolong kayak. Ini biasanya ya hormon kebencian yang muncul di dalam otak kita itu seperti itu. Nah, monggo ini yang memang menghasilkan sesuatu yang baik ya dilakukan saja. Insya Allah panjenengan orang anak yang dibenci lah bu. Insya Allah tidak ada. Kabeh nyenengaken kabeh gitu. Sehingga kepengen nyium kabeh gitu ya. Seneng.
ini akan menjadikan sebuah perilaku atau akhlak mungkin, atau budi pekerti. Insya Allah kalau itu nanti budi pekertinya bagus terus, ya kan? Lah budi pekerti itu apa? Akhlak atau budi pekerti itu apa? Ya sesuatu tindakan yang dikerjakan sesuai dengan situasi dan kondisi, gitu loh. Kalau saya ketemu karo putrane panjenengan umpamane ya, maaf, mudah-mudahan belum punya anak, apa bisa? Oh belum ya. Kalau saya ketemu teman saya bawa anak umur 2 tahun, wadon maning, nang nyontek cimi sing duwe meneng bae malah seneng. Oh kita ndane seneng ya, bapake tresna karo anakku, seneng. Iya ndak? Wong umur 2 tahun. Oh. Ya, gemes anu bahasanya gemes. Dia merasa cinta sekali. Tapi cintanya orang dicampuri apa-apa. Mulus hormon itu tadi ya, yang mendukung itu. Beda ngger anaknya kancane dituntun umur 18 digemesi bubar tempilingi lah iya. Nggih mboten? Ya, yang tumbuh bukan hormon yang menyenangkan, yang baik, yang positif, tapi hormon itu tuh yang ya keluarnya adalah hormon yang tidak baik. Itu yang perlu dipahami. Jadi wah hebat banget Gusti Allah, kalau saya baca rinci hebat banget. Begitu jalannya apa hidup manusia dalam tubuhnya. Ya, seperti itu. Besok lagi saya muncul lagi sholat subuh di sini, diangel banget tadi. Ngerti kendalikan sholat subuh. Oh, kenapa sholat hari subuh? Ini muncul kian ngeri dia pikiran menerangkan sholat subuh jadi orang. Besok hebatnya sholat subuh. Judulnya kayak saya ini. Ada sholat subuh kapik banget. Ya, oke. Terus lanjutannya adalah hormon oksitosin, yaitu mengatur suasana hati. Hati itu diatur oleh hormon itu. Karena apa? Karena memang di dalam hati manusia ini, kalau sudah mendapatkan laporan-laporan dari indera kita, mata melihat, telinga mendengar, begitu Bob, ya. Terus kulit merasakan. Ini semua akan laporan ke otak manusia. Setelah laporan ke otak manusia, maka hati akan bisa memberikan apa? Akan memberikan tanggapan. Terus menciptakan suasana hati sesuai dengan apa yang diinformasikan. Kalau yang diinformasikan itu membuat seseorang jadi kesuh, ya kesuh, gitu. Tapi ini bisa diatur, Bu, dengan adanya hormon yang disebut dengan oksitosin, di mana tugasnya adalah mengatur suasana hati. Insya Allah hati kita akan menjadi selalu begitu, selalu begitu. Sangger bahasa Al-Quran ya nafsu lah, ya, nafas. Bahasa Al-Quran itu nafas. Nah ini bisa diatur sedemikian rupa. Tertata hatinya itu tertata. Orang serada keruduk. Insya Allah. Yang terakhir adalah perasaan, hormon yang mengatur perasaan, ya. Yang biasanya muncul perasaan-perasaan ini bisa nyaman, juga tidak nyaman. Kalau panjenengan yang keluar adalah hormon yang baik, yang menyenangkan, maka hormon itu tugasnya akan mendorong dan menata perasaan hati manusia. Perasaannya tertata. Ini antara lain Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti panjenengan bisa mempraktekkan hidupnya. Karena apa? Karena memang wong ora jengkel, ya jengkel lah. Fitrah, Bu, ya saya sampaikan itu fitrah. Fitrah sih apa? Fitrah itu pemberian Allah sejak pembawaan manusia, gitu. Dibawa dari sana. Ya, wong tadi saya sudah sampaikan, lah wong diece dan hina dan ya jengkel lah, sama-sama ya jengkel lah. Tapi kalau panjenengan bisa
menciptakan atau memunculkan sesuatu yang baik, maka jengkelnya orang jadi jengkel, Bu, walaupun itu masih batasan fitrah, tapi orang jengkel malah justru bisa mengembangkan diri jadi lebih baik lagi di medan itulah ya. Wong dikritik kesuh, jadi kesuh karo orang kesuh kok mesti penyelesaian yang tergantung harapan kita, harapannya seperti apa sih? Wis tongah anggar sing gampang ini. Putrane panjenengan jaluk duit terpanjenengan. Anggar panjenengan ora duwe duit bocah nangis jaluk dari sebaiknya kesuh mboten? Emosi mboten? Lah iya, anggar tur ya pada baik. Detail tanah ya jaluk baik ya nangis sedok tambah nangis. Degebukannya ya kayak gue. Lah mbok panjenengan menata diri, nah kayak hati ini kayak ditata dingin. Karena ada hormon yang baik itu tadi kan menata hati, menata perasaan, insya Allah hasilnya lebih baik. Itu maksud saya, supaya panjenengan itu tadi tidak menciptakan suasana yang tidak membuat orang jadi nyaman. Nah sekarang bagaimana sih usaha kita untuk meningkatkan hormon bahagia? Ada caranya anak gue. Yang buat nunggu ngendik ya kan ya. Tapi saya memang perlu menyampaikan ben uripe seneng bae lah. Yang pertama, menghabiskan waktu di luar ruangan karena adanya sinar. Sinar ada dua. Yang pertama adalah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet biasanya disebut UV. Nah, ultraviolet UV ya. Kapan itu Bu panjenengan pikantuk sinar ultraviolet dan gunanya nggak ngapa Bu? Ya supaya kok caranya ya ini tapi modern gitu ya. Modern. Ya. Di sini sinar ultraviolet itu datangnya kapan? Nah, ini panjenengan harus tahu. Ultraviolet itu datangnya jam 5.30, artinya fajar sidik menyingsing. Mulanya anak sholat subuh ya Bu. Nah, agar sholat subuh baiknya jamaah, karena panjenengan keluar. Senajan yang perintah dari kon jamaah, tapi ya kayak gue lah caranya perintah. Ya sebaiknya panjenengan keluar dari rumah, karena ada yang katakan walaupun kita tidak tahu, tapi menurut ini hasil temuan dari si Geo Harunaya ini seperti itu, karena ada sinar ultraviolet yang munculnya dibatasi waktunya Bu, yaitu jam itu setelah fajar sidik menyingsing sampai dengan matahari terbit. Wis sangat berguna untuk merubah jaringan-jaringan tubuh yang ada pada diri seseorang. Itu sinar ultraviolet anunya. Iya. Banyak sekali ya anunya. Bagus banget ini. Tuh antara lain. Sekitar ini nanti berjalannya ya kurang lebih berapa menit lah. Kemudian sinar matahari itu bukan sinar ultraviolet. Sinar matahari itu ya sangat berguna bagi kita. Angger tanggane nyong karena penyakit kayak kulane nyong kenang penyakit sumsum, jadi lumpuh apa ya istilahnya, orang sumsum. Terus berobat usul maring dokter dok. Karena ini kurang sumsum, mbok dicarikan sumsum saja sih. Sumsumnya supaya ditambahi gitu. Gue tanggane nyong cerita kepada saya seperti itu. Terus gue sumsumnya menungsa lah kayak gue, sumsumnya Gusti Allah orang kayak gue. Lah gimana sih? Ya kamu harus PP pada jam-jam tertentu. Karena PP itu nanti PPDD loh itu. Ya ngerti ya, berjemur itu akan menghasilkan sumsum Bu.
Bukan sumsumnya digawe kayak nang pabrik ora. Nah, sumsum itu malah orang itu diperintah kowe berjemur lagi. Nanti akan menghasilkan sumsum. Itu yang sebelah saya itu. Jadi matahari itu ya memang sinarnya itu membawa manfaat yang besar sekali, termasuk vitamin D dari sana. Apa itu vitamin D mengakibatkan atau menghasilkan sumsum ya saya tidak tahu. Tapi setelah saya ingatnya hanya pada saat itu saya tanya, karena sangat sakit itu jadi macam lumpuh gitu, terus dia itu usul maring dokter konde anu sogi apa cuma itulah, tapi ya ora bisa sumsum itu dihasilkan dari BP itu ya. Jadi mudah-mudahan panjenengan bisa menerapkan ini. Pagi-pagi tak kasih keluar rumah, jangan di dalam rumah ya, keluar rumah ya. Keluar rumah kan dengan tujuan bagaimana, banyak sekali tujuannya ya. Bisa waktu kamu panjenengan lara wetenge terus saya WC ning undang-undang ngene iki ngene kok wetenge lara ya ngene kayak gue paling WC dhisik kan keluar. Iya ndak? Iya mbok. Karena nggak wetenge melilit iki oke. Anu WC ning undang-undang nyong iki. Itu. Bisa. Apalagi kalau kita ke musola. Kita wudhu di luar aja. Dalam rangka untuk bisa mendapatkan atau memperoleh itu sinar ultraviolet. Kemudian olahraga rutin. Nah, yang mesti ini kan olahraga. Seteyenge Bu, ngulet enak banget. Panjenengan wis pernah ngulet? Ngerti ngulet ora? Jajal sing ngono, jajal ngulet jajal. Enak banget, Nduk. Nah, itu sing ora dinyana-nyana. Wah, ngulet bola-bali ngulet ya ora enak, ngulet segi sepisan iki mengko anggar kapanan gitu. Nah, itu ngulet itu salah satu di antaranya. Ya mbah-mbah kan biasanya olahraga ya ora terlalu waktunya terlalu banyak ya ora. Sing sederhana bae, sederhana kan bae. Meti godhong ya olahraga. Bungkusi tempe. Tempene ora dibungkus ya kena plastik gitu. Enggak enak. Ya. Olahraga. Kalau saya memang tekatur karena tenaga saya sudah bagus. Artinya punya tenaga. Ya itu loh. Kalau mbah-mbah kan tenaganya wis lempong gitu loh. Kalau saya kan seminggu sekali pasti sudah rutin. Orang anak pandemi, orang anak apa ya tetap saya menjalankan itu rutin. Hari Minggu 1 jam pasti. Wis sarkopriyo wis kuwe bae wis tiap hari setiap minggu tok. Tidak berlebihan ndak. Insyaallah saya lakukan itu. Makanya mangane doyan gitu loh. Turunnya seger gitu loh. Duitnya langka ora apa-apa. Ora apa-apa. Mungkin nggak mikir akan duit, ya orang tidak olahraga, orang tidak sehat, mungkin ana mangsane lah cara saya ana mangsane, mikir duit ana mangsane. Anggur rumah mangsane dipikir orang ana duit ora. Enggak semangsane kan ana. Nyung ya orang ngerti apakah Allah sudah menyediakan atau tidak. Mungkin sih menyediakan, tapi kan degelet angel. Dilakoni ya kasa. Ya. Dimungsui kayak matiki kangkung di kamaring pasar wage kok. Gelet duit gue anu ya. Selanjutnya ini yang harus diciptakan, Bu. Panjenengan sering bergaul dengan orang-orang yang baik. Aku nu maksud ikin. Apa sebabnya? Sebabnya kalau orang-orang yang baik-baik ini biasanya menciptakan sesuatu yang baik, Bu. Cerita ya orang ngoyo-woro, ya kan tertawa, ya itu ada batas-batasnya. Ini panjenengan sering bergaul dengan orang yang baik-baik. Ya, orang-orang yang baik ya panjenengan sing ketemunya kayak gitu ya. Ya. Kayak gitu. Dan ini bisa menciptakan suasana nyaman karena dibawa kepada suasana yang menyenangkan oleh teman-teman itu. Tapi aja nganti panjenengan berteman dengan orang-orang yang baik itu, kemudian panjenengan malah justru menjadi penyebab hilangnya
kondisi nyaman. Nah, menghilangkan kondisi nyaman panjenengan malah jadi dosa. Karena apa? Di sini akan tumbuh hormon itu akan tumbuh meningkat itu. Panjenengan cerita-cerita karo kancane kan bisa tertawa enggak? Tertawa itu penting. Asal terkontrol. Tertawa itu harus. Tapi aja ngguyu dhewekan turut dalan. Ya, berbahaya. Ya, jadi panjenengan berteman dengan orang-orang yang baik yang memunculkan suasana yang menyenangkan, tertawa-tertawa dengan teman. Ya. Kemudian mengonsumsi makanan yang Anda senangi. Sing disenangi kan tidak harus mahal. Iya, Mbak. Ana lho sing senenge mam lawuh kluban, kan ora larang. Tapi seneng kok, nggih. Jal panjenengan nang ngendong disuguh roti karo disuguh budin jenenge wae budin ketan. Suka budin ketane, Bu. Nggih, Mbok. Lah enteng-enteng panganan favorit budin. Jadi ya lucu ya. Budin. Monggo. Angger wong sing kan yogurt. Wah. Panganane yogurt kan. Terusane ana apa kae? Hamburger, hotdog gitu. Saking orang ngertine hotdog kayak apa panganannya. Hot kan panas, dog anjing kepanasan. Ndolan iki. Panas. Kulo gadah kanca sing kuwi, mbok dog mbok anjing iki. Ya iya nyoba ya ngerti. Hot kan panas, anjing kepanasan apa iku. Padahal hotdog bukan seperti itu. Iya. Selanjutnya biasanya ada makanan-makanan yang membuat sesuatu itu bergairah panjenengan. Sing bergairah contohnya sambel. Ya, sambel itu bisa meningkatkan hormon loh, Bu. Wah, hebat banget ya. Iya. Pedes nafsu makan jadi ada gitu loh. Iya kan? Tapi ada sing senenge terasi. Ya saya punya keluarga seringnya terasi go lawuh. Lawuh terasi. Bukan ini yang orang ngerti. Tapi itu menjadi kesukaan. Lah panjenengan kesukaannya monggo. Kalau kesukaan itu akan mendorong nafsu panjenengan itu sehingga muncul rasa seneng gitu. Seneng. Wong panjenengan ngerti disuguh kok paman ibune masak-masak kok ngene rasane kayak kiye. Kowe mereka kan jadi orang karuan rasane ya kan. Ya lebih baik aku ngerti kita aja orang pati seneng tapi ya wong anak kayak gini dipangan kayak gini lah. Biasanya kula sakit seni kula ya orang doyan nah iku. Jejil-jejilaken bae masa mutah ya kan. Ya. Itu. Kemudian mendengarkan musik. Baus ini kondengan Allah ini ya fitrah pada baik. Nggih, Mbok. Angger krungu musik kan seneng, tapi ana sing gedumbrang ora karuan ini dadi kesuk iki. Ya dadi kesuk iki. Wong kena wis senengane ngonen kaya kowe, gak usah dikesuk. Tapi sing jelas mendengarkan musik ya selerane panjenengan. Ora njur dedoki. Sing angger kaya ana langgam Jawa apa sing seneng wae. Sing gedubrak-gedubrak ya didelok kena iku. Sing karena ya yang menjadi favorit gue sing jadi kesenengane gitu loh. Apa kae jenenge? Iya lah nyanyian sing siki terkenal kayak bangsane apa Didi Kempot kayak apa nyanyiane. Campur sari lah sing seneng wae, sing ora seneng ya ditinggal gitu. Itu antara lain. Terus yang terakhir membaca bagi orang yang tertentu itu biasanya senang ya. Dan ini kalau belum bisa rutin ya latihan baca itu sing bisa baca sing ora bisa baca ya kayak ngrungokaken dadine madan paham madan ngerti apa yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan kehidupannya mau dadi ora
goleng lakoni sapa anak dewek. Tapi ada tuntunan kesehatan seperti itu. Ini antara lain. Jadi hormon kebahagiaan memiliki banyak sifat yang mentakjubkan. Selain efek analgesik, ya, kayak Pak Diro ngerti. Analgesik itu apa? Ya, analgesik itu sesuatu yang memberikan pengaruh terhadap yang dikenai, ya apa sih yang dikenai? Analgesik itu menjadi sembuh. Analgesik itu, ya kan? Contohnya nyeri, terus hormon itu menyentuh itu jadi mengurangi rasa nyeri dan sebagainya. Itu antara lain. Kemudian sakit gigi, kan biasanya orang sakit gigi kan kesuk banget karena suara-suara kayak. Tapi manakala panjenengan bisa menciptakan untuk bisa mengeluarkan atau apa memproduksi hormon itu, ya, rasa sakit giginya berkurang dan sebagainya. Itu antara lain. Termasuk ada otot nyeri dan lain sebagainya. Di samping memang ada obat-obat dari luar. Saya minta ya kalau panjenengan menggunakan obat yang baik ya herbal. Ya, herbal kayak wong mangan kae lah. Mangan roti disuguhi macam-macam kayak enak budine asli. Iya itu kan herbal, budin herbal kayak. Oh nang budin akeh banget obat ya akeh kae. Nang kan obat ketok, obat kencot bahasane. Iya. Itu antara lain ya. Nih. Jadi di dalam kehidupan manusia ini, walaupun kita tadinya tidak ngerti, sekarang sudah madan ngerti setitik-titik, memang dalam tubuh manusia itu bisa menghasilkan sesuatu yang dapat membawa kehidupan bahagia, ya. Tapi kadang-kadang karena kita tidak tahu, sehingga untuk menciptakan kebahagiaan ini bingung sebenarnya apa ya. Padahal di dalam kehidupan manusia dalam tubuhnya itu memang banyak sekali hormon-hormon yang memang dihasilkan oleh otak manusia yang akan membawa kepada sesuatu kehidupan yang menyenangkan atau yang merugikan atau menyusahkan. Kira-kira seperti itu kira-kira Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan ya. Walaupun nanti banyak banget yang terus akan suwe banget ya. Ini belum apa-apa ada tip-tip yang harus kita lakukan sih. Sementara itu saja dulu ya Bu. Wis madan ngerti kowe ana hormon barang nang kono ya. Oh, mengko terus ada cerita kalau kancane mbok bingung. Oh lho kaya bareng ngaji kok ngerti hormon.